Berbagai macam suku yang tersebar di seluruh dunia tentu saja memiliki tradisi dan ritual dengan keunikannya masing-masing, tak terkecuali suku Sironi yang berasal dari Bolivia, Amerika Selatan. Jika negara-negara lain umumnya memiliki ritual dan tradisi tertentu dalam hal-hal seperti pernikahan dan pemakaman, maka suku Sironi memiliki tradisi dalam bercocok tanam. Suku ini mengharuskan orang yang hendak melakukan percocokan tanam untuk melakukan suatu ritual terlebih dahulu, yaitu ritual pencarian kutu untuk dimakan. Suku Sironi beranggapan bahwa kutu atau serangga khususnya yang bereproduksi pada tempat tinggal mereka mampu memberikan ringsengan dan meningkatkan girah dari orang-orang yang melakukan pencocokan tanam, sehingga durasi cocok tanam yang mereka lakukan dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama, bahkan sampai 6 jam tanpa berhenti. Bolivia adalah negara Amerika Selatan bagian barat tengah. Bolivia berbatasan langsung di utara dan timur dengan Brasil, di tenggara dengan Paraguay, di selatan dengan Argentina, di barat daya dan barat oleh negara Chili dan ke barat laut oleh Peru. Mengutip dari Britannica, Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023, Bolivia berbagi Danau Titicaca, danau terbesar kedua di Amerika Selatan setelah Danau Maracaibo, dengan Peru. Negara itu telah terkurung daratan sejak kehilangan wilayah pantai Pasifiknya ke Chili dalam Perang Pasifik, tetapi perjanjian dengan negara tetangga telah memberikannya akses tidak langsung ke Samudra Pasifik dan Atlantik. Negara ini memiliki sejarah yang kaya. Bolivia pernah menjadi pusat kerajaan Tiwanaku kuno, dan dari abad ke-15 hingga awal abad ke-16 itu adalah bagian dari kerajaan Inca. Setelah kedatangan conquistadores, Bolivia dimasukkan ke dalam kekerabatan Peru dan itu memberi Spanyol kekayaan yang sangat besar dalam bentuk perak. Sepertiga dari wilayah Bolivia terletak di pegunungan Andes. Ibu kota Bolivia adalah kota bersejarah Sucre, tempat Mahkamah Agung didirikan, tetapi ibu kota administratifnya La Paz, tempat kekuasaan eksekutif dan legislatif berfungsi. Hal ini menjadi keunikan karena La Paz, yang terbentang antara 3.250 hingga 4.100 meter berada di atas permukaan laut dan merupakan tertinggi di dunia. Populasi Bolivia terdiri dari 3 kelompok yaitu orang India sebagai pribumi, mestizos yang disebut keturunan campuran India dan Eropa, dan orang-orang keturunan Eropa terutama Spanyol. Setelah berabad-abad bercampur, sulit untuk menentukan proporsi masing-masing, tetapi diperkirakan bahwa mestizo membentuk lebih dari 2/3 dari total penduduk. Adapun orang India berjumlah sekitar 1/5 dan orang-orang keturunan Eropa kulit putih berjumlah sekitar 1/20 dari populasi. Kelompok India terbesar adalah Aymara, Quechua, dan Guarani. Suku Aymara, yang berbicara dengan bahasa Parau, hidup terutama di Altiplano Utara dan Tengah. Quechua, keturunan langsung Inca, ditemukan di Altiplano Selatan dan di pegunungan terdekat serta di lembah Cochabamba, Chuquisaca, dan Potosi. Spanyol dan 36 bahasa pribumi resmi di Bolivia per Konstitusi 2009. Sebelumnya hanya bahasa Spanyol, Aymara, dan Quechua yang merupakan bahasa resmi negara. Banyak orang India, terutama di kota, kota pasar, dan koloni baru, berbicara atau mengerti bahasa Spanyol. Uniknya lagi, Bolivia punya dataran garam terluas di dunia yakni di Salar de Uyuni dengan luas 10.582 km persegi. Mengutip dari National Geographic, Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023, Salar de Uyuni Bolivia dianggap sebagai salah satu pemandangan paling ekstrim dan luar biasa di seluruh Amerika Selatan. Tempat ini membentang lebih dari 4.050 mil persegi altiplano. Ini adalah dataran garam terbesar di dunia, ditinggalkan oleh danau prasejarah yang menguap sejak lama. Di sini, kerak garam yang tebal meluas ke cakrawala, ditutupi oleh pola garam poligonal berlapis yang muncul dari tanah. Di waktu-waktu tertentu dalam setahun, danau di dekatnya meluap dan lapisan tipis air mengubah dataran menjadi pantulan langit yang menakjubkan. Seperti wilayah lain yang punya kekhasan satwa, di Bolivia mereka punya lumba-lumba sungai Bolivia, yang dikenal sebagai Bufeo Bolivia. Lumba-lumba berwarna merah muda ini juga telah dinyatakan sebagai warisan alam Bolivia. Meski populasi lumba-lumba di sungai Amazon disebutkan stabil selama 2 dekade terakhir, namun lumba-lumba Bolivia mengalami kerentanan. Salah satunya akibat merkuri yang dilepaskan dari pertambangan emas artisanal dan industri dimasukkan ke dalam ekosistem sungai.
Di Bolivia, penambangan emas paling umum terjadi di cekungan Madre de Dios bagian atas hulu dari kisaran distribusi lumba-lumba dan di bagian atas Itenes. Pariwisata di Bolivia salah satunya yang terkenal adalah Danau Titicaca yang terletak di perbatasan Peru dan Bolivia, dikenal sebagai danau tertinggi di dunia karena memiliki ketinggian 3.821 mdpl. Selain danaunya yang populer, Bolivia memiliki puncak tertinggi yaitu Nevado Sajama dengan ketinggian 6.542 meter dan menjadi tujuan pendakian populer di Amerika Selatan. Tempat lainnya adalah Gunung Cacaltaya yang memiliki suasana yang sangat dingin di puncaknya. Gunung ini terletak di La Paz, Bolivia dan wisatawan bisa menikmati aneka olahraga ski dengan pemandangan yang indah. Di sini ada penginapan dengan nama La Paz Resort sebagai tempat menginap lengkap dengan ragam fasilitas pendukung. Untuk kulinernya, picante de pollo adalah salah satu hidangan Bolivia pedas yang dibuat dengan potongan ayam yang dimasak dengan kombinasi bawang bombay, kentang, tomat, cabai aji amarillo, kacang polong, dan kaldu ayam. Saus kental biasanya dibumbui dengan jinten, bawang putih, dan oregano. Dianjurkan untuk menyajikan picante de pollo dengan nasi atau kentang rebus di sampingnya dan hiasi dengan peterseli cincang segar. Kemudian ada arroz con queso yaitu hidangan tradisional Bolivia dengan warna putih mencolok. Menu ini terdiri dari nasi khas, susu, dan keju putih setengah keras. Kaya dan lembut, hidangan populer ini sering ditemukan di samping hidangan churrasco dan hidangan daging panggang lainnya, dan disarankan untuk menyajikan arroz con queso saat masih panas. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar panjenengan tidak ketinggalan video-video kami berikutnya.